Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti tabi'in syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Inna ilaha illallah ya dzal jalali wal ikram al-karim. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa nafa'na bi ulumi ma shahida ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya fattahul 'alim iftahul jannati wa amin warzuqna al-nabiyyin wa al-mursalin Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Ya, sekarang masuk surat Az-Zukhruf, surat 43. Kita baca mulai awal sampai ayat ke-10 saja. Az-Zukhruf surat 43, baca dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wal qadari inna ja'alnahu qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zukhruf, surat Az-Zukhruf. Adapun surat Az-Zukhruf ini, Az-Zukhruf ini Makkiyatun adalah bangsa Makkah. Artinya surat ini turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Ayat-ayatnya turun pada periode Mekah. Wakilah dan dikatakan inilah ayat was'al man arsalna ayat 45. Kecuali ayat was'al man arsalna surat 45 ayat 45. Pamadaniyatun, maka ayat itu madaniyah. Jadi semua ayat-ayatnya turun di periode Mekah, tapi kecuali satu ayat itu yang turun di Madinah, baru kemudian disusun ulang. Jadi proses turunnya ayat itu ya persis seperti kalau kita SMS dari Allah, ada 5 ayat, 10 ayat, beberapa ayat. Pada ketika ada sebab-sebab tertentu
yang membutuhkan jawaban, penjelasan, keterangan dari Allah, maka Allah mengirimkan pesan-pesan pendek, short message service, layanan pesan-pesan pendek tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh Rasulullah dan para jamaahnya atau umatnya itu, atau kisah-kisah yang kira-kira dibutuhkan oleh para jamaah itu, ajaran-ajaran apa, sehingga proses turunnya surat ini sampai 23 tahun, karena memang turunnya menunggu momen, menunggu sebab. Tetapi ada sebab yang diriwayatkan, ada sebab yang tidak diriwayatkan, ada sebab yang memang jelas-jelas menjadi sebab, ada sebab yang tidak begitu jelas kecuali memang hakikatnya sebab. Sehingga ada namanya asbabun nuzul, ayat hadis tadi tentang asbabun nuzul. Tidak semua ayat ada hadisnya, tidak ada riwayat, tapi pada kitabnya ada sebabnya, hanya tidak diriwayatkan atau memang tidak begitu jelas sebab, seperti ada pertanyaan atau apa. Tapi kasusnya adalah kondisi kebutuhan masyarakat, itulah yang menjadi sebab. Wa ayat 2, dan ayat-ayat dari surat Az-Zukhruf ini Tis'un adalah 9 dan 80 dan 80 ayatnya. Ada 89 ayat, 88 diantaranya turun sebelum hijrah, satu saja yang turun di periode Madinah. Tapi juga gitu, jangan dibayangkan bahwa turunnya itu urut ayat-ayat ini. Tidak, ini urut ini diurutkan lagi. Kronologi turunnya tidak sesuai, tidak sama dengan kronologi pengurutan ini. Diurutkan lagi oleh Nabi berdasarkan informasi dari Jibril, diajarkan pada para sahabat. Untuk ini kita tempatkan di sini, ini dimulai ditotok, sehingga umur kitab yang pertama di waktu zaman Nabi atau zaman Abu Bakar yang dikumpulkan itu besar, itu karena terdiri dari lempengan-lempengan pelepah kurma atau lempengan-lempengan tulang-tulang lipisnya unta, itu dirangkai, dirajut-rajut. Itu yang disebut dengan kitab, bukan seperti ini. Itu besar sekali ya, dan apa namanya, lucu itu kalau kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah, nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih di secara zahir dan batin, Ar-Rahim lagi Maha Pengasih secara batin, secara ruhaniah, spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Lafaz atau ungkapan hamim ini yaitu huruf ha dan mim, namanya al-ahruf al-muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong sebagai simbol lambang sandi dari Allah. Yang Allahu, adapun Allah a'lamu, lebih mengetahui, yang lebih mengetahui dimuradihi dengan maksud Allah sendiri, bihi dengan ungkapan hamim ini. Artinya bahwa tidak berani ini menafsirkan karena tidak ngerti maksudnya apa, hanya Allah yang tahu. Maksudnya banyak yang mengira-ngira atau yang mendapat kasyaf tentang makna ini ya banyak, tetapi tidak berani menjamin karena ada riwayat yang pasti dari Rasulullah tentang maksudnya. Inilah diantara sandi-sandi rahasia simbolnya. Tapi kebanyakan bahkan semua, kecuali hanya satu kalau tidak salah, bahwa setiap huruf setelah huruf-huruf ini, maka setelahnya itu membicarakan tentang sesuatu yang berkaitan dengan huruf. Misalnya surat ini, hadis kami bahwa kita pada kaitannya dengan huruf Arab.
Wal kitab, dan adapun kitab suci ini al-mubin yang memberikan penjelasan atau kejelasan yang bersifat menjelaskan. Maksudnya Alkitab yaitu Al-Quran. Quran ini atau kitab suci ini yaitu Al-Quran ini al-mubin, memberikan penjelasan. Al-muzhiru thariqal huda, al-muzhiru yang memberikan penampakan, yang menampakkan, yang memunculkan thariqal huda, jalannya petunjuk. Wa ma yahtaju ilaihi minas syari'ati, wa ma, dan apa saja yahtaju ilaihi yang membutuhkan kepadanya minas syari'ati, dari aturan-aturan agama. Semua aturan agama membutuhkan ini, membutuhkan dasar, dalil. Itulah sehingga disebut bahwa Alkitab ini al-mubin, memberikan kejelasan terhadap aturan-aturan syariat, aturan-aturan Allah, disusun kembali berdasarkan dari rumus-rumus, dalil-dalil pernyataan Allah dari kitab ini. Inna, sesungguhnya kita, kami Allah bersama dengan sistemnya ini, dengan alam semesta ini yang menjadi sebab, ja'alnahu, telah menjadikan Alkitab, aujadna Alkitab, mewujudkan Alkitab ini Qur'anan sebagai bacaan Arabian, dengan bahasa Arab. Qur'anan, sebuah bacaan Arabian yang berbahasa Arab, bilughatil Arabi. La'allakum, mudah-mudahan kalian semuanya, ya ahla Mekah, maksudnya wahai ahli Mekah pada saat itu, atau la'allakum, kalian semuanya, ta'milun, pada mau berpikir, ayat tafhamuna, maksudnya agar kalian semuanya pada paham, ma'ani, atau ta'milun, pada memahami, atau memahaminya, ma'anihi, pada makna-makna yang ada. Karena berbahasa Arab untuk orang Arab tentunya adalah paling mudah dipahami. Tetapi begitu pula untuk kita semua, bahasa Arab ini agar kita untuk berpikir, untuk memahaminya, karena Al-Quran ini akan berguna untuk sepanjang zaman, maka bahasa yang paling bahasa Jawanya wantek, bahasa yang akan paling lestari adalah bahasa Arab ini. Maka Allah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa kitab suci ini, sehingga kita itu semua mulai zaman Nabi Muhammad sampai keturunan kita yang terus hingga yaumil kiamah nanti akan bisa merujuk pada Al-Quran ini sebagai bacaan, sebagai sesuatu yang mubin, memberikan kejelasan itu tadi. Sehingga supaya kita taklilun pada berakal atau menggunakan akal untuk memahaminya ini. Wa innahu, dan sesungguhnya musabbitu musabbitun fi ummil kitab. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, ya, kitab al-mubin ini, Al-Quran ini, musabbitun, eksis, berada di ummil kitab, di dalam induk kitab suci, aslul kutub, yaitu asalnya kitab-kitab suci semua. Al-Lauhul Mahfuz, maksudnya adalah di lauh yang tersimpan, harddisknya Allah, di dalam harddisknya Allah. Semuanya ini, ya, termasuk kitab suci Al-Quran ini, di ummil kitab, di dalam induk kitab. Karena semua kitab suci, semua aturan berasal dari induk kitab itu yang dikenal dengan nama Al-Lauh Al-Mahfuz, yaitu file yang terjaga rapat, yang berada di dalam harddisknya Allah, di dalam komputer alam semesta ini, yaitu di harddisk yang keras, atau soft disk atau flash disknya Allah.
di flash disk atau apalagi yang disk yang paling besar sekarang apa? Hard disk itu karena yang hard itu yang kasar aslinya itu apa besarnya itu. Yang sekarang kan ada flash disk, ada apa disket yang berupa software. Kalau kemarin yang kita masih kenal namanya hard disk. Nah, itu semua Al-Quran, kitab suci yang lain semuanya berasal dari Lauhul Mahfuz gitu. Ladaina yang ada di hadapan kita, badalun indana, pengganti dari kata indana, ada di sisi kita. La'aliyun adalah betul-betul tinggi ala kutubi, atas kitab-kitab qablahu yang sebelumnya. Hakimun, lagi kokoh atau zu hikmatin, yang memiliki banyak hikmah, baliwatin, yang betul-betul balik, yang betul-betul jamid dan manis, yang betul-betul expert, yang betul-betul situ tepat dan ringkas dan tepat. Nah, hikmah itu artinya rumus-rumus yang sangat pendek tapi cepat dan tepat. Adalah Al-Quran itu, kitab suci ini berada di hakikat daripada Al-Quran itu adalah yang ada di dalam Lauhul Mahfuz yang tinggi tapi penuh hikmah itu. Sedangkan yang ada di dunia ini adalah kopian daripada apa yang ada di Lauhul Mahfuz itu. Jadi di Lauhul Mahfuz kemudian di SMS-kan, diturunkan ke Baitul Izzah, semua satu folder khusus Al-Quran. Jadi di Lauhul Mahfuz ada folder Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, suhuf-suhuf, wahyu-wahyu kepada nabi-nabi yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Kitab suci sebelumnya semua ada di sana. Folder khusus yang namanya Al-Quran ini kemudian diturunkan secara munajiman, secara berangsur-angsur seperti SMS yang saya sebutkan tadi dulu, ada beberapa orang sehingga kemudian ditata ulang seperti yang ada di Lauhul Mahfuz. Sebetulnya turunnya tidak seperti ini urut-urutannya. Yang pertama adalah justru surat Al-Alaq, bukan Al-Fatihah. Selanjutnya terus seperti itu, yang dibutuhkan apa diturun. Belum. Kemudian baru ketika turun dipanggillah para sahabat Kutabul Wahyi, para penulis wahyu untuk menulis. Ditulis, jadi belum ada pulpen, belum ada kertas, ya ditulis, orang tulisannya pun belum ada, belum punya tulisan yang jelas. Makanya hanya seperti sandi-sandi aja, sandi rumput itu, tulisan Arab kuno yang belum berbentuk seperti ini. Ditulis di bantal, dilepas, di dinding, hanya untuk menghafal aja. Lama-lama yang terkumpul banyak, tiap tahun akhirnya oleh Rasulullah ditata ulang dan kemudian dikumpulkanlah tulisan satu di antara tulisannya para sahabat itu yang dikumpulkan jadi mushaf namanya mushaf induknya. Nah itu semua print-printan melalui tangan dari SMS yang disampaikan oleh Allah melalui sinyal namanya Jibril yang diterima oleh namanya Muhammad bin Abdullah, dan kemudian diprint dan kemudian soft copy-nya ditularkan ke muridnya sampai sekarang dengan sistem hafalan. Ada pendukungnya, tulisannya itu tidak ada yang melalui hard copy. Hard copy-nya berupa mushaf, soft copy-nya berupa hafalan di hati masing-masing di ini apa tadi namanya, hadisnya masing-masing kita hafalkan. Apalagi itu yang tumbuh ditro sohan angkuntum qauman masruhin musrifin
Afanadribu, apakah maka kami akan menjaga, memukulkan atau mengumpulkan namsiku, menjaga atau mengeker ankumul zikra, ankum dari kalian al-zikra, ya peringatan ini, yaitu Al-Quran ini sofhan, dengan satu baris, intakan, ya maksudnya intakan penahanan, fala ta'muruna, sehingga kalian pada tidak memerintah, mengajak, wala tanhauna, dan juga tidak melarang, liajli, agar mana antum qauman muslimin, bahwa kalian semuanya itu suatu kaum muslimin yang berlebih-lebihan, ay musyrikin, maksudnya pada berlebih-lebihan menyekutukan Allah. Tentu jawabnya adalah la. Maksudnya adalah Allah tidak akan mengambil dan menahan dari Al-Quran ini satu software, sehingga membiarkan orang-orang atau kaum itu menjadi berlebih-lebihan di dalam bertuhan atau di dalam melaksanakan kehidupannya itu. Artinya bahwa maksudnya az-zikr ini selalu mengikuti dan sesuai dengan kebutuhan kaum atau masyarakat atau umat manusia ini, sehingga semuanya ada aturannya, sehingga umat ini tidak menjadi umat yang berlebih-lebihan. Semuanya ada aturannya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu diatur oleh Allah melalui az-zikr ini, sebuah peringatan. Tetapi az-zikr ini bentuknya agak global, sehingga perlu dijelaskan. Siapa yang menjelaskan? Prakteknya adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, yang membawa atau yang menerima kitab suci ini langsung dari Allah. Sehingga syarahnya dan tafsirnya Al-Quran yang pertama adalah sunnah Rasulullah SAW, yaitu apa yang dikatakan oleh beliau dan apa yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah tafsiran dan pembumian Al-Quran pada zaman itu. Jadi bagaimana mengamalkan Al-Quran, ya karena khuluquhul Quran, adalah Rasulullah itu akhlaknya, perbuatannya semuanya adalah Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Nabi Muhammad itu yang menjelaskan Al-Quran itu, mempraktekkan Al-Quran, ya Nabi Muhammad itu. Sehingga sampai beliau dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa dia tidak akan berkata dari hawa nafsu, tapi semua yang dikatakan berdasarkan adalah wahyu, walaupun wahyunya yang tidak tertulis, yang inspirasi SMS yang tidak harus ditulis oleh para sahabat. Karena ini kalau Al-Quran ini, kalau bahasa kita sekarang, programnya PPS, program yang langsung dari Allah, baik lafzan wa maknan. Jadi ini ada ringtone. Sebelum wahyu ini tiba juga Nabi menerima ada peringatan mau datang, itu ada ringtone-nya. Kadang ya ada musik, kadang ada suara-suara lebah, suara lonceng, ada suara macam-macam, ringtone-nya macam-macam. Kadang tidak berbunyi karena mungkin waktu tidur kepencet, sehingga dia getaran saja. Ini mau ada SMS dari Allah. Nah, itu SMS yang khusus tentang Al-Quran ini adalah bentuknya langsung lafzan wa maknan dari sana, sehingga kadang Nabi sendiri tidak tahu artinya tidak ngerti persis maksudnya, karena memang langsung dari qolnya Gusti Allah yang asli. Tetapi wahyu-wahyu yang lain yang menuntun perjalanan Rasulullah untuk menafsirkan Al-Quran itu
Berbagai tafsiran Al-Quran itu tidak tertulis karena itu hanya pemahaman bersifat intuitif, memahami makna Al-Quran ini harus begini. Sehingga wahyunya tidak tertulis, wahyu matlu tidak dibacakan, tidak tertulis. Nah, ini wahyu inilah yang redaksi teks dan tingkahnya Nabi sendiri yang membuat, sehingga disebut namanya, istilahnya adalah hadis nabawi, pernyataan Nabi sendiri. Kalau Al-Quran ini masuk kategori hadis qudsi atau hadis ilahi. Hadis ilahi ada Al-Quran, ada hadis qudsi yang lain, yaitu firman-firman Allah yang berasal dari kitab-kitab suci yang lain yang terdahulu. Nah, itu kemudian biasa dikenal dengan hadis qudsi. Tapi Al-Quran tidak biasa dikenal dengan hadis qudsi. Walaupun sebetulnya hakikatnya adalah hadis qudsi karena artinya adalah hadis qudsi, artinya kata-kata suci, yaitu langsung dari Allah, langsung dari foldernya Gusti Allah, karena bentuk PDF yang Nabi tidak bisa merubah. Sedangkan yang lain, hadis yang lain itu berdasarkan kreasi dari pembicaraan atau bahasanya Nabi. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ta'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un wa ahlakna ashadda minhum batshan wa madha mathalul awwalin. Sadaqallahul azim. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.